Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Semoga kesehatan, kelimpahan rezeki, dan kebahagiaan senantiasa bersama kita semua. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Reza Nurfadlillah. Saya dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Indraprasta PGRI. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi dengan judul pengertian paragraf dan syarat-syarat paragraf pada mata kuliah menulis ilmiah. Yang pertama, apa itu paragraf? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian paragraf. Yang pertama yaitu secara etimologis, paragraf yang juga sering disebut alinea merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu paragraf dan bahasa Belanda yaitu alinea. Sedangkan dari bahasa Yunani, paragraf terdiri dari kata para yang berarti sebelum dan grafein yang berarti menulis atau menggores. Yang kedua yaitu paragraf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf terdapat dalam pemakaian bahasa secara tertulis. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat atau lebih dari satu kalimat. Selanjutnya, di sini ada pengertian paragraf menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Arifin, mengatakan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Adapun yang kedua, yaitu menurut Hasan Alwi, mengatakan bahwa paragraf adalah sebagai miniatur sebuah karangan. Jika sebuah karangan mempunyai tujuan yang dinyatakan dalam tesis, maka tujuan paragraf dinyatakan di dalam kalimat topik. Maksudnya di sini, Hasan Alwi menyamakan kedudukan sebuah karangan dan paragraf. Adapun yang ketiga yaitu menurut Akaidah dan kawan-kawan mengatakan paragraf adalah inti dari penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam suatu paragraf, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Himpunan kalimat tersebut saling bertalian dalam rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Adapun yang keempat yaitu menurut Arifin dan S. Amrantasai mengatakan bahwa paragraf merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan satu gagasan atau topik. Kalimat dalam satu paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau memiliki keterkaitan dalam pembentukan gagasan atau topik tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu menurut Ramlan menyatakan bahwa paragraf adalah bagian yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi menggunakan ide pokok sebagai pengendali. Adapun yang keenam yaitu menurut Ahmadi yang mengatakan bahwa paragraf adalah satuan pikiran atau perasaan, susunan teratur satuan-satuan kalimat yang lebih kecil dan berfungsi sebagai bagian dari satuan yang lebih besar pada keseluruhan komposisi. Adapun yang ketujuh yaitu menurut Wijono yang mengatakan bahwa paragraf memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai karangan mini. Satuan bahasa yang terdiri dari beberapa kalimat
tersusun runtun dan logis dalam satu kesatuan ide yang tersusun lengkap, utuh, dan padu. Adapun yang kedelapan yaitu menurut John Langan yang mengatakan series of sentence about one main idea or a point yang artinya seperangkat kalimat yang membicarakan sebuah ide utama atau suatu masalah, dan menurut Langan paragraf itu juga sebuah ide pokok yang didukung oleh kalimat penjelas dan pendukung untuk membangun keutuhan makna. Selanjutnya di sini ada pengertian paragraf secara umum. Pengertian paragraf secara umum adalah bagian dari satu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendali dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf yang terdiri dari satu kalimat tidak menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan. Selanjutnya, dalam membuat sebuah paragraf tidak dapat dibuat sembarangan. Untuk menjadi sebuah paragraf yang baik, setidaknya harus mengandung 3 syarat. Secara umum, ada 3 syarat-syarat paragraf. Yang pertama yaitu ada kesatuan, yang kedua kepaduan, dan yang ketiga kelengkapan. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat paragraf secara umum tersebut. Yang pertama, kesatuan. Yang dimaksud kesatuan di sini adalah dalam sebuah paragraf harus mempunyai satu pemikiran yang jelas. Paragraf yang memiliki kesatuan apabila secara keseluruhan kalimat yang terdapat di dalamnya hanya membicarakan satu ide pokok, dan apabila dalam sebuah paragraf terdapat sebuah kalimat menyimpang, bisa dikatakan bahwa paragraf tersebut terdapat lebih dari satu ide pokok. Adapun yang kedua yaitu kepaduan. Yang dimaksud kepaduan di sini adalah sebuah paragraf bukan terdiri atas kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri, namun tersusun oleh kalimat yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya, sehingga para pembaca dapat dengan mudah memahami isi dari paragraf yang ditulis penulis. Adapun yang ketiga yaitu kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud di sini ialah sebuah paragraf dapat dikatakan lengkap apabila terdapat kalimat penjelas yang dapat mendukung kejelasan dari kalimat utama. Justru, sebuah paragraf tidak dapat dikatakan lengkap jika tidak dikembangkan atau hanya diperluas dengan kalimat yang sama secara berulang. Selain 3 syarat-syarat paragraf tadi, Betty Matic-Stitch mengungkapkan ada 6 syarat yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah paragraf yang efektif, yaitu yang pertama kejelasan, yang kedua ketertarikan, yang ketiga kesatuan, yang keempat koherensi, yang kelima kelengkapan, dan yang keenam kebenaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat paragraf yang baik menurut Betty Matic-Stitch dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan. Yang dimaksud kejelasan di sini yaitu uraian yang dikemukakan di dalam paragraf harus memiliki kejelasan urutan penjelasan antar komponen atau satuan bahasa yang digunakan secara seimbang, sehingga alur pikir penulis dapat diikuti dan mudah dimengerti. Lebih lanjut, Yeats mengatakan di dalam bukunya aspek kejelasan menjadi aspek formal di dalam penulisan paragraf. Kejelasan di sini adalah pikiran atau ide terjalin dengan lancar, pemilihan kata yang tepat, dan penyusunan kalimat yang efektif yang ditandai dengan pemberian penekanan pada bagian-bagian tertentu yang menggambarkan keseluruhan isi paragraf. Yang kedua yaitu ketertarikan.
Ketertarikan yang dimaksud di sini yaitu aspek ketertarikan ini mendapat perhatian tersendiri bagi pembaca, sebab bukan tidak mungkin apa yang ditulis tidak akan dibaca jika topik atau pokok persoalan yang ditulis tidak membangkitkan minat dan hasrat pembaca untuk membacanya. Oleh karena itu, pilihlah topik yang menarik sehingga dapat menyalurkan ketertarikan kepada pembaca dengan baik melalui tulisan. Dan ketiga, yaitu kesatuan. Kesatuan yang dimaksud di sini yaitu kesatuan di dalam paragraf bermakna semua kalimat yang membangun paragraf itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu pokok pikiran atau kalimat topik tertentu. Dan yang keempat yaitu koherensi. Koherensi yang dimaksud di sini adalah koherensi merupakan syarat yang sangat penting dalam membangun suatu paragraf. Upaya untuk membangun suatu paragraf yang baik diawali dengan cara menghubungkan dan menjalinkan satu kalimat dengan kalimat lain secara lancar dan logis. Dan yang kelima yaitu kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud di sini ialah untuk membuat para pembaca menikmati dan memahami isi cerita di dalam paragraf dengan baik dan benar. Diperlukan syarat yang disebut kelengkapan, sebab melalui aspek kelengkapan inilah para pembaca dapat memahami isi paragraf dengan mudah. Dan yang keenam yaitu kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini ialah maksud syarat ini berkaitan dengan berbagai aspek formal bahasa, seperti kebenaran penggunaan tata bahasa dan struktur kalimat sehingga membantu pembaca memahami isi dan pesan yang disampaikan dalam paragraf agar terhindar dari kesalahpahaman. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang ada pada video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.